Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kami untuk memenuhi tugas UAS Grafika Komputer. Perkenalkan, nama saya Salsabila Pratibina dengan NIM 13 dan teman saya Auladin Arifah Maulana dengan NIM 16. Di sini saya akan menjelaskan materi jurnal 15 yang berjudul Perbandingan Berbagai Garis Clipping Algoritma. Apa sih pengertian clipping? Clipping adalah salah satu masalah mendasar geometri komputasi dengan penerapan di berbagai bidang grafik komputer, visualisasi dan sistem desain berbantuan komputer. Prosedur apapun yang mengidentifikasi bagian-bagian tersebut, gambar yang berada di dalam atau di luar wilayah ruang tertentu disebut sebagai algoritma clipping. Wilayah di mana suatu objek akan diklip disebut jendela klip. Clipping yang merupakan operasi dasar ke beberapa aspek grafis komputer mencakup dua elemen. Jendela clipping yang bisa berbentuk persegi panjang, lingkaran, cembung jendela, jendela cekung atau jendela terbuka. Dan objek yang akan dipotong dapat berupa garis, poligon, lingkaran, karakter atau kurva tidak beraturan. Kombinasi yang berbeda dari dua elemen dan strategi clipping yang berbeda menghasilkan berbagai algoritma. Di antara semua algoritma pemotongan garis pada jendela persegi panjang mendapat perhatian khusus. Algoritma pemotongan garis tradisional tersebut algoritma pemotongan garis Cohen-Sutherland, garis Yang-Barsky, algoritma clipping garis Sirasbeck, dan algoritma clipping garis Nicol. Kerugian utama dari algoritma ini adalah hanya dapat diterapkan pada clipping dua dimensi. Sampai saat ini sebagai besar pekerjaan dikonsentrasikan pada percepatan perhitungan persimpangan sehingga meningkatkan efisien clipping. Yang kedua ada klip garis menggunakan jendela persegi panjang. Prosedur clipping garis melibatkan beberapa bagian. Pertama, uji segmen garis tertentu untuk menentukan letak sepenuhnya di dalam jendela clipping. Jika tidak, coba tentukan apakah ia terletak sepenuhnya di luar jendela. Terakhir, jika tidak dapat mengidentifikasi suatu garis sebagai seluruhnya di dalam atau di seluruhnya di luar, maka lakukan perhitungan perpotongan dengan satu atau lebih batas clipping dan memproses garis melalui pengujian dalam luar dengan memeriksa garis titik akhir. Di sini sebagai contoh ada gambar yang klip sebelum clipping dan sesudah clipping. Garis dengan kedua titik akhir berada di dalam semua batas clipping, misalnya garis dari P3 ke P4, disimpan. Garis dengan kedua titik akhir di luar salah satu batas klip berada di luar jendela. Semua garis lainnya melintas satu atau lebih banyak batas clipping dan mungkin memerlukan perhitungan beberapa titik persimpangan untuk meminimalkan perhitungan. Cobalah untuk merancang algoritma clipping yang secara efisien dapat mengidentifikasi garis luar dan mengurangi perhitungan persimpangan untuk cross garis dengan titik ujung X1, Y1 dan X2, Y2 dan satu atau kedua titik ujung di luar persegi panjang yang dipotong. Representasikan parametrik X sama dengan X1 ditambah U dalam kurung X2 dikurang X1 tutup kurung Y
Y1 tambah U dalam kurung Y2 dikurang Y1. 0 kurang dari U kurang dari 1. Dapat digunakan untuk menentukan nilai parameter U untuk perpotongan dengan koordinat batas clipping. Jika nilai U untuk perpotongan dengan tepi batas persegi panjang berada di luar rentang 0 sampai 1, garis tersebut tidak masuk ke dalam bagian dalam jendela yang membatasi. Jika nilai U berada dalam kisaran 0 hingga 1, maka ruas garis tersebut juga demikian menyeberang ke area clipping. Selanjutnya ada clipping garis Cohen-Sutherland. Ini adalah salah satu prosedur pemotongan garis tertua dan terpopuler. Umumnya metode ini mempercepat pengolahan ruas garis dengan melakukan pengujian awal yang mengurangi jumlah persimpangan yang harus dihitung. Setiap titik akhir garis dalam sebuah gambar diberi kode biner 4 digit yang disebut kode wilayah yang mengidentifikasi lokasi titik relatif terhadap batas panjang clipping. Wilayah diatur dengan mengacu pada batas. Di sini ada contoh gambarnya. Setiap posisi bit dalam kode wilayah digunakan untuk menunjukkan salah satu dari 4 posisi koordinat relatif suatu titik sehubungan dengan jendela clip ke kiri, kanan, atas, atau bawah. Dengan memberi nomor posisi bit pada kode wilayah sebagai 1 sampai 4 dari kanan ke kiri, daerah koordinat dapat dikorelasikan dengan posisi bit sebagai bit 1 kiri, bit 2 kanan, bit 3 bawah, bit 4 atas. Nilai 1 pada posisi bit manapun menunjukkan bahwa titik tersebut berada pada posisi relatif tersebut. Jika tidak, posisi bit akan diatur ke 0. Jika suatu titik berada dalam persegi panjang clipping, kode wilayahnya adalah 0000. Titik yang berada di bawah dan di sebelah kiri persegi panjang memiliki kode wilayah 0101. Materi selanjutnya akan dibaca oleh Auladi Arista. Selanjutnya ada clipping garis Nicol-Nicol atau NLN, menghindari banyak clipping pada satu segmen garis dengan membuat lebih banyak wilayah di sekitar jendela clip. Algoritma clipping garis NLN menghasilkan 4 sinar yang melewati suatu titik akhir garis segmen dan 4 simpul jendela, dan menciptakan 3 wilayah dengan 4 sinar. Kemudian, algoritma menentukan di daerah manakah ruas garis tersebut berada, dan mencari perpotongan atau titik tolak ruas garis tersebut. Sebelum menemukan titik potong ruas garis dan jendela, algoritma terlebih dahulu menentukan posisi yang pertama, titik akhir segmen garis untuk 9 kemungkinan wilayah relatif terhadap jendela clipping. Jika intinya tidak ada di salah satu 3 wilayah utama di jendela klip, tepi, dan sudut, algoritma harus mengubah titik tersebut menjadi salah satu 3 wilayah khusus. Berikut merupakan gambar dari suatu 4 wilayah clipping digunakan dalam algoritma NLN. Selanjutnya ada studi dan pembahasan perbandingan. Algoritma Liang-Barsky, perhitungan persimpangan dapat diperkecil sehingga lebih efisien dibandingkan dengan Cohen-Sutherland algoritma. Setiap pembaruan parameter R1 dan R2 hanya memerlukan satu pembagian dan jendela perpotongan garis tersebut dihitung hanya sekali. Ketika nilai akhir R1 dan R2 telah dihitung, sebaliknya, Cohen-Sutherland algoritma dapat berulang kali menghitung perpotongan sepanjang jalur garis, meskipun garis tersebut mungkin sepenuhnya berada di luar jalur tersebut, dan setiap perhitungan persimpangan memerlukan pembagian dan perkalian. Berikutnya ada pertanyaan dari soal yang UAS.
Untuk nomor yang pertama, apa yang melatar belakangi munculnya paper tersebut? Terangkan secara detail dan buktikan dengan memberikan highlight teks pada paper. Jawabannya, makalah ini memamerkan berbagai algoritma clipping garis sesuai dengan judul jurnal yang ada di Google Drive yang nomor 15. Poin yang kedua, poin apa yang ditekankan pada paper tersebut? Tujuan paper tersebut untuk apa? Buktikan pula dengan memberikan highlight pada paper. Tujuan utama paper ini adalah untuk meningkatkan efisiensi algoritma pemotongan garis dengan mengurangi pengulangan proses dan meningkatkan ketersediaan informasi. Untuk highlight teksnya ada di slide pertama atau kedua kalau tidak salah itu yang di awal-awal. Kemudian sebutkan kekurangan dari penelitian sebelumnya yang diterangkan pada paper tersebut. Jawabannya, kekurangan pada penelitian dalam jurnal ini adalah tidak ada analisis kinerja secara mendalam dan tidak membahas keterbatasan algoritma yang diusulkan, ketidakjelasan dalam penyajian informasi. Kemudian nomor 4, metode apa yang digunakan pada paper tersebut? Jelaskan secara rinci. Terangkan flowchart atau alur penelitian pada paper tersebut. Jika terdapat perhitungan, terangkan bagaimana cara menghitungnya secara sistematis. Kemudian bagaimana cara melakukan pengukuran keberhasilan metode paper tersebut. Jawabannya, pada metode paper ini membahas perbandingan beberapa algoritma pemotongan garis, yaitu yang pertama ada Jones-Sutherland dengan alur penelitian periksa posisi garis terhadap batas nilai clipping dan lakukan pemotongan garis dan mengurangi jumlah persimpangan. Kemudian ada Liang-Barsky, yaitu untuk alur penelitiannya hitung parameter R dan tentukan bagian garis yang terlihat. Dan yang terakhir ada Nicole atau NLN untuk flowchart atau alur penelitian tersebut. Tentukan posisi titik akhir garis terhadap wilayah dan sinar. Kemudian ada hitung perpotongan atau titik tolak. Yang nomor terakhir, nomor 5, terangkan hasil yang didapat pada paper tersebut secara detail. Jawabannya, paper ini memberikan analisis dan perbandingan yang cukup rinci antara 3 algoritma clipping garis yang dibahas. Perhitungan, efisiensi, dan kondisi optimal penggunaan setiap algoritma telah dievaluasi dengan baik dalam paper tersebut. Cukup sekian, terima kasih. Mohon maaf jika presentasi kami masih kurang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.